Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya menyambut Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh memulai ibadah kita Minggu 17 Mei 2020. Saya yakin dan percaya saat ini Bapak Ibu Saudara yang melakukan ibadah Minggu melalui rumah masing-masing. Kita akan bersatu hati. Mari kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Panggilan ibadah kita pada pagi hari ini diambil di dalam kitab Mazmur. Pasal yang ke-91 ayat 14 sampai dengan 15, demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mari kita akan memuji nama Tuhan, besar anugerah-Mu. Seperti pujian yang boleh kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Ini menjadi dasar iman kami, pengakuan kami ya Tuhan, bahwa besar anugerah-Mu yang boleh kami rasakan hingga sampai saat ini. Berkat-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih
jikalau kami boleh menghadap tahta-Mu di dalam ibadah kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati kami, baik saudara-saudari kami yang saat ini mendengarkan melalui rumah-rumah mereka, maupun kami yang berada di tempat ini. Mari Tuhan, Kau akan berkarya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan membuka firman Tuhan kita, Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang ke-1 ayat 13 sampai dengan 14. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Demikianlah firman Tuhan, Efesus pasal yang ke-1 13 sampai dengan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kembali kita akan memuji nama Tuhan. Ajaib Kau Yesus. Kau nyatakan di
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, waktunya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Persembahan dan persepuluhan kita dapat kita berikan melalui kita transfer ke rekening gereja kita, Bank BCA, nomor rekening 294077 2012 atas nama Bapak Adi Putranto atau Tovan Arvile Yunardo Soakokone, dengan memberikan keterangan tujuan persembahan dan perpuluhan itu. Yang kedua, Bapak Saudara juga bisa memberikan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam, dan setiap harinya antara pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Dan juga yang ketiga, Bapak Saudara bisa melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Dan kiranya Bapak Saudara, biarlah persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan kepada Tuhan akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita akan menyampaikan doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya, Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya MTH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah namamu Allah kami yang hidup. Terpujilah Allah Bapa yang menyediakan segala berkat-berkat bagi kami sekalian. Kami datang padamu mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah adakan dan berikan bagi kami melalui karya, usaha, studi maupun apa yang kami lakukan. Dan kini kami mempersembahkan yang terbaik kepadamu melalui persembahan dan perpuluhan ini. Kiranya mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi namamu sendiri. Kiranya kami terus diingatkan untuk berpaut kepada Engkau, sumber berkat yang mencukupkan dan bahkan melimpah dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau melanjutkan karya-Mu dalam kehidupan jemaat Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, sungguh Tuhan memberkati dan buat berhasil. Dan kini, di tengah ibadah ini kami datang kepadamu menaikkan segala pokok doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk dunia. Kami mengingat untuk kondisi di hampir seluruh dunia mengalami problem yang sama, yakni dengan mewabahnya suatu penyakit yang diakibatkan oleh COVID-19. Bangsa-bangsa sedang bergumul, mohonkan belas kasih-Mu Tuhan. Kiranya melalui pergumulan yang luar biasa ini Tuhan berkarya, melawat, sehingga dunia saat ini juga melihat akan keperluan mereka untuk suatu juru selamat yang kiranya mereka dapat mengenalnya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa kiranya segala usaha-usaha yang mendatangkan kebaikan untuk juga mengusahakan suatu pengobatan atau mencari vaksin untuk pengobatan dan penanggulangan dari wabah ini melalui Badan Kesehatan Dunia WHO maupun juga badan-badan kesehatan, semuanya dapat bekerja sama, bersinergi untuk mencari pengobatan yang terbaik. Dan kiranya Engkau menganugerahkan pemulihan atas bumi ini. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati PBB melalui mengusahakan keamanan dan ketertiban dunia. Meskipun saat ini masa-masa yang begitu sulit untuk banyak bangsa, kiranya bangsa-bangsa di dunia tetap dapat hidup berdampingan satu dengan yang lain dengan damai sejahtera. Karena shalom, damai sejahtera Allah meliputi dunia ini. Kami datang kepadamu mengingat untuk bangsa kami yang juga saat ini sedang bergumul untuk perkara yang sama. Tuhan tolonglah agar pemerintah negeri kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri maupun orang-orang yang Tuhan perkenan untuk menjabat dan memerintah negeri ini dapat mengambil kebijakan, dapat mengambil keputusan mengatur jalannya roda pemerintahan sehingga bangsa Indonesia tentram, bangsa Indonesia aman, terlebih lagi di dalam menghadapi wabah dari COVID-19 ini. Bangsa kami
dapat bertahan dan melalui semuanya itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, demikian juga tak lupa kami mengingat dan mendoakan untuk pemerintahan daerah, baik Provinsi Lampung terutama, baik Gubernur, demikian juga para bupati, demikian juga wali kota, bahkan orang-orang yang Tuhan percayai dalam pemerintahan daerah. Mereka pun diberi kebijaksanaan untuk dapat memimpin daerah Lampung dengan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya dapat mendatangkan kebaikan demi kebaikan untuk masyarakat Lampung. Demikian juga di dalam hal kebebasan beribadah. Kami datang kepadamu Tuhan, saat ini berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Kami terus berdoa kiranya Tuhan memberkati saat ini ketika kami beribadah, kami melakukan kegiatan rutin gereja, melalui kegiatan di rumah tangga kami masing-masing, melalui kegiatan online. Kiranya Tuhan menyertai agar iman jemaat tetap terjaga, diteguhkan, dikuatkan bahkan di masa-masa sulit ini. Demikian juga kami bahkan diberi kesempatan melalui waktu yang luar biasa ini tetap dapat menjangkau orang-orang yang memerlukan Yesus. Meskipun kami melakukannya dari rumah, tetapi biarlah ada satu kesempatan untuk kami tetap bersaksi, menunjukkan kepada dunia siapakah Yesus bagi kami dan Yesus bagi mereka. Kami datang kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati juga kesehatan, kekuatan untuk seluruh jemaat Tuhan, baik anggota maupun simpatisan GPI Karunia Tuhan. Mereka mungkin diantaranya sedang mengalami sakit, bergumul dengan kesehatan, penurunan fisik, kelemahan, perlu perawatan khusus, sebagian mungkin sedang mengalami pemulihan, dan bahkan setiap kami yang sehat pun kami berdoa kiranya Engkau memberkati dengan suatu kesehatan yang terbaik untuk jemaat-Mu. Kasihanilah kami Tuhan, pulihkanlah kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, secara khusus mereka yang baru lulus di tahap pendidikan, khususnya yang SMA dan segera memasuki perguruan tinggi. Saat ini di antara mereka sudah mempersiapkan untuk baik proses pendaftaran, proses persiapan, ujian-ujian yang akan dilakukan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk anak-anak kami, adik-adik kami yang segera masuk tahap pendidikan yang lebih tinggi. Kiranya mereka dapat disiapkan dengan baik. Orang tua pun Tuhan menyiapkan dengan berkat yang mencukupkan sehingga dapat dimampukan menyekolahkan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati pekerjaan pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di cabang, baik itu Pendeta Cipto Hadi, Pendeta Muda Ganding di Mesuji, pelayanan di Krui, demikian juga yang ada di Hong Kong bersama Mbak Ina dan Pak Agus. Kiranya Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini, sehingga mereka semuanya beroleh kekuatan bersama seluruh jemaat Tuhan yang ada di sana, semuanya tetap bertumbuh, semuanya terus dapat hidup di dalam kasih dan kemurahan Allah Bapa. Kami berdoa kiranya Engkau berkati mereka yang merindukan keturunan atau anak. Tak henti-hentinya kami terus berdoa. Harapan kami, Engkaulah pencipta yang sanggup menyediakan sesuai waktu-Mu, sesuai kehendak-Mu, cara-Mu yang terbaik untuk anak-anak Tuhan. Dengan menyediakan anak-anak maupun keturunan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa-doa ini ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini dengan judul Berkat Rohani dari Roh Kudus yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Diakon Boyke Lim. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Turunlah kasih ilahi. Kita akan menyanyikan bait 1 dan 2 saja.
dan selamat pagi jemaat yang terkasih. Ada satu kutipan yang berkata, "The Spirit is your forever friend." Roh Kudus adalah teman sejatimu. Suatu kali Tuhan Yesus pernah menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 ia berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Roh Kudus adalah penolong bagi orang percaya, menyertai orang percaya sampai selama-lamanya. Namun Bapak Ibu, seberapakah kita menyadari bahwa di dalam setiap langkah kehidupan kita, kemana kita mengarah, kemana kita menuju, Roh Kudus ada di sana? Seberapakah kita mendengar tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di dalam membuat keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari? 2 minggu berturut-turut kita diberkati oleh firman Tuhan, berkat rohani dari Allah Bapa. Minggu kemarin kita mendengar berkat rohani dari Allah Anak, dan pada pagi hari ini kita akan belajar berkat rohani dari Roh Kudus. Berkat rohani adalah setiap berkat yang ada di dalam Kristus Yesus yang dianugerahkan kepada kita orang-orang percaya. Berkat yang menolong kita, memberkati kita, yang membimbing, menyertai, bahkan menjaminkan kita kepada kerajaan surganya. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Efesus 1 ayat 13 dan 14. "Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu." Inilah proses yang betul, proses yang alami. Pada saat kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita terlebih dahulu mendengar firman kebenaran itu, yaitu Injil keselamatan. Saya teringat pada saat mula-mula saya datang ke Gereja Baptis Indonesia Palembang. Di situ saya mulai mendengar firman kebenaran yang disampaikan. Pak Pendeta menyampaikan khotbah minggu demi minggu. Saya mulai mendengarkan Injil keselamatan pada saat jemaat menyanyikan lagu-lagu pujian. Pada saat saya mendengar khotbah-khotbah dinaikkan, doa-doa dipanjatkan, saya mendengar firman kebenaran di dalam sekolah minggu dan di dalam persekutuan PKMB. Mungkin Bapak Ibu memiliki pengalaman yang lain, namun kita terlebih dulu mendengar firman kebenaran, Injil keselamatan kita, dan kemudian kita meresponi Yesus. Kita memilih untuk percaya kepada Dia. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dimeterai, disegel oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, ada beberapa kata metra yang dipakai di dalam Alkitab, di dalam makna yang bervariatif. Pada saat Tuhan Allah mendatangi Abraham dan mengadakan perjanjian dengannya, pada saat itu Abraham berusia 99 tahun. Allah berfirman bahwa Abraham akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, dan oleh karenanya namanya diubahkan menjadi Abraham. Bahwa ia akan menjadi Allahnya Abraham serta keturunannya. Allah juga berjanji bahwa Abraham dan keturunannya akan memiliki seluruh tanah Kanaan. Namun ada satu bagian yang harus dilakukan oleh Abraham. Abraham dan seluruh keturunannya, kaum laki-laki, harus disunat, dan itu menjadi tanda perjanjian antara Allah dengan dirinya. Di dalam Roma 4 ayat 11 dikatakan, "Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran, berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat.
tanda sunat itu diterima Abraham sebagai metrai. Makna metrai di sini adalah tanda keaslian atau tanda yang sah dari perjanjian Allah dengan Abraham. Bagaimana dengan metrai yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu Roh Kudus? Makna metrai di sini adalah tanda kepemilikan. Roh Kudus adalah tanda bahwa kita milik Allah. Begitu luar biasanya Bapak Ibu, berkat rohani dari Roh Kudus. Di ayat yang ke-14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus bukan saja meterai, tapi merupakan jaminan atau garansi bagian kita. Makna jaminan di sini sama dengan istilah uang muka. Sejumlah uang yang digunakan sebagai uang muka dan pelunasannya akan dibayarkan kemudian. Sebagai contohnya, jika seseorang membeli rumah, maka ia akan memberikan uang muka sebagai jaminan bahwa ia akan melunaskan sisanya. Bapak Ibu, sesungguhnya pada saat kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pada saat itu juga kita sudah ditebus. Pada saat itu juga kita menjadi milik Allah. Namun sebelum penebusan itu menjadi sempurna, karena kesempurnaan itu tiba pada saat Yesus datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, sebelum penebusan itu menjadi utuh atau sempurna, Allah memberikan Roh Kudus sebagai deposit, sebagai uang muka, sebagai jaminan bahwa transaksi akan dilunasi. Allah menjamin bahwa kita akan menerima bagian warisan yaitu surga. Betapa luar biasanya berkat rohani dari Roh Kudus untuk kita. Kita bukan saja dimeterai, ditandai sebagai milik Allah, tapi juga digaransi akan masuk kepada surganya. Bagaimanakah kita meresponi berkat yang luar biasa ini dari Roh Kudus? Saya teringat kepada satu kisah yang penting. Pada saat satu kali saya berbicara dengan seorang bapak, di mana ia agaknya meragukan keselamatan itu. Di dalam arti, ia meragukan apakah Roh Kudus sudah termeterai di dalam dirinya. Saya bersyukur pernah membaca satu buku yang ditulis oleh seorang pendeta baptis, yang kiranya ini akan menambahkan sudut pandang yang berbeda bagi bapak tadi, bahwa seorang yang sudah diselamatkan pun dapat kehilangan kedamaian Allah dan sukacita keselamatannya. Pada saat Roh Kudus sudah berdiam di dalam diri kita, maka setiap waktu kita dihadapkan kepada dua pilihan. Apakah kita hidup mengikuti tuntunan Roh, ataukah kita ikut kepada tuntunan diri kita sendiri, kedagingan kita? Jika kita ikut kepada tuntunan daging, keinginan diri kita sendiri, maka jelas seperti yang tertulis di dalam kitab Galatia 5. Buah yang keluar dari itu adalah amarah, perselisihan, iri hati, kecemaran, kepentingan diri sendiri, dan setiap hal yang tidak berkenan kepada Allah. Namun apabila kita hidup oleh Roh, maka juga sangat jelas seperti yang dituliskan di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Seseorang yang sudah selamat pun dapat kehilangan damai sejahtera Allah apabila ia membiarkan dirinya hidup di dalam amarah, mengikuti tuntunan daging, mengikuti kepentingan dirinya sendiri, hidup di dalam perseteruan. Sehingga orang yang seperti ini sulit untuk mendapatkan damai sejahtera Allah.
Dan apabila ia coba membandingkan dengan buah Roh Kudus, dia akan mendapati bahwa begitu bertolak belakangnya buah yang dihasilkan oleh kehidupannya saat ini. Dan hal tersebut dapat membuat dia merasa, apakah Roh Kudus sudah bertahta di dalam diriku? Apakah aku sudah termetrai oleh Roh Kudus? Kemudian penulis ini mengatakan bahwa seorang yang diselamatkan pun dapat kehilangan sukacita keselamatan. Ia menggambarkan Raja Daud yang terbukti bersalah saat dia berzina dengan Batsheba. Jiwa Raja Daud menjadi begitu pedih dan kacau. Sukacitanya hilang seperti dilukiskannya di dalam kitab Mazmur. Oleh karena ada dosa yang masih tersimpan. Dosa itu belum diungkapkan dan dia belum bertobat. Jadi Bapak Ibu, bagi kita, orang-orang yang sudah diselamatkan, kita dapat kehilangan damai sejahtera Allah, dapat kehilangan sukacita keselamatan, bahkan mungkin seperti Bapak tadi. Oleh karena kehidupannya jauh daripada buah roh, dia merasa bahwa dia belum diselamatkan, padahal mungkin ia sudah diselamatkan. Bagaimanakah saat ini respon kita Bapak Ibu? Bagaimanakah kehidupan kita? Apakah selama ini kita turut kepada pimpinan Roh Kudus yang sudah dimetraikan? Ataukah kita masih ikut kepada kepentingan diri kita sendiri? Jikalau kita masih ikut kepada kepentingan diri sendiri, maka jelas di dalam peringatan Efesus 4 ayat 30. Dan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memetraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita akan membuat Roh Kudus berduka dan berduka. Tapi jika kita hidup oleh Roh, maka kita akan menyenangkan hati Bapa. Orang-orang percaya dirancang untuk setiap pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah, supaya pada akhirnya kita akan memuliakan Allah. Orang-orang akan melihat Yesus di dalam kita dan memuliakan Allah kita. Satu ungkapan di dalam bahasa Indonesia, perbuatan berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Orang yang hidup oleh Roh secara otomatis akan mengalirkan kemuliaan Allah melalui setiap perbuatan yang dapat dilihat, dirasakan orang di sekitarnya, dan bukan oleh karena kata-katanya saja. Bapak Ibu, mari kita responi kebenaran firman Tuhan. Hiduplah oleh Roh. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk berkat rohani dari Roh Kudus, bahwa kami sudah ditandai sebagai milik Allah. Bahkan sungguh luar biasa Allah baik, menjaminkan kami masuk ke dalam kerajaan surga-Mu. Kiranya seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan berkomitmen untuk hidup oleh Roh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Allah yang telah memberikan berkat-Nya melalui Roh Kudus, bukan saja memetraikan, tetapi juga menjaminkan dalam kehidupan kita. Status kita pada masa kini ditetapkan, tetapi untuk kekekalan kita pun sudah dijaminkan. Mengucap syukur untuk Roh Kudus yang dianugerahkan dalam kehidupan kita sekalian. Nikmatilah, rasakanlah kuat kuasa Roh Kudus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dari saat ini. Jika di antara Bapak Ibu Saudara ada yang rindu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan ditolong oleh Roh Kudus dalam kehidupannya, ataupun ada di antara jemaat Tuhan setelah firman Tuhan ini mendengarkan kebenaran firman-Nya, rindu untuk memperbaharui hidupnya, dikontrol, dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menghubungi saya untuk dapat berdoa bersama-sama dengan saya. Saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kita mohonkan berkat kasih karunia dari Allah Bapa. Kita naikkan satu pujian, Ya Roh Kudus, sucikan. Ya Roh Kudus, sucikan.
hati nuraniku, sinari seluruh hidupku dengan cahayamu. Sucikan, sucikan, ya Roh Kudus, sucikan pribadiku, nuraniku, ya Roh Kudus, sucikan. Kami mohonkan berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia yang dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.